Welcome to SView. Kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi Mi Watch. Oke, ini adalah Xiaomi Mi Watch. Ya, di video ini kita akan bahas lengkap mengenai smartwatch ini. Oke, yang pertama kita akan melihat dulu dari boxnya. Nah, depannya tampilannya seperti ini ya. Lanjut ke sampingnya. Bagian sampingnya ada tulisan Mi Watch yang besar ya. Ya, terlihat mencolok banget tulisan Mi Watch-nya. Terus selanjutnya ada spesifikasinya dengan berat 32 gram. Ya, cukup ringan. Selanjutnya ada fitur SPO2. Ya, ini fitur yang dicari-cari di masa sekarang ya, masa pandemi. Selanjutnya di bagian samping sebelahnya itu ada keterangan bahwa baterai life-nya, masa pakai baterainya yang lama. Selanjutnya fitur olahraga 110 lebih, tahan air sampai dengan 5 atm atau sampai kedalaman 50 meter. Dan yang terakhir ini ada automatic start pause workout detection, jadi bisa mendeteksi olahraga secara otomatis ya. Di bagian belakangnya ada gambar Xiaomi Watch-nya. Terus selanjutnya di sini ada keterangan juga resolusinya. Di sini ada 454 kali 454 pixel. Input dayanya 5 volt 0,5 ampere atau 2,5 watt dan kapasitas baterainya 420 mAh. Selanjutnya screen display-nya ini ukurannya 1,39 inch AMOLED screen dan connectivity-nya Bluetooth 5, cukup hemat ya. Lanjut, bagian bawahnya ada barcode dan ini ya made in China. Oke, kita lanjut ke unboxingnya. Kita akan unboxing smartwatch ini sekarang. Kita buka bagian dalamnya ada apa aja ya. Di bagian paling atasnya langsung ada smartwatch-nya. Nah, jadi ini sebelumnya udah pernah saya buka karena saya udah pakai juga sekitar 3 mingguan ya. Nah, bagian dalamnya ada smartwatch-nya. Lanjut, di bagian dalamnya lagi ada buku garansi ya. Nah, kertas buku atau kertas garansi ya. Selanjutnya ada kabel casan. Nah, ini kabel casannya seperti ini ya. Jadi ini magnetic charging. Nah, nanti kalau misalkan ngecas gampang ya, tinggal tempel aja seperti ini. Nah, langsung ini masukkan ke power casan yang biasa, yang ya kalau bisa maksimal 10 watt ya, karena ini dayanya kecil. Selanjutnya ada buku panduan. Nah, di sini nanti di dalam buku panduan ini nanti ada lengkap dalamnya ada apa aja. Jadi nanti di sini dijelaskan semuanya, panduan lengkapnya seperti apa. Ya, oke. Ya. Sekarang kita lanjut untuk mereview jamnya itu seperti apa, dalamnya ada apa aja. Ya, ini kita kepinggirkan dulu ya. Ya, kita lanjut ya bahas jamnya ini sendiri, fiturnya apa aja, terus jamnya itu seperti apa ya. Pertama kita lihat ini bagian displaynya ya. Udah tidak bisa diragukan lagi ya, AMOLED display ini terlihat sangat jernih ya. Sekilas saja kelihatan jernih banget. Terus selanjutnya di sini ada tombol home untuk masuk ke menu utama. Lalu di sini ada tombol sport untuk mode saat kita akan melakukan olahraga. Selanjutnya untuk strapnya sendiri, dilihat di sini desainnya ada seperti tekstur garis-garis diagonal ya, garis-garis miring. Nah, ini sangat lembut banget, bahannya TPU
sangat nyaman untuk dipakai. Terus di bagian belakangnya ini ada port casan tadi, magnetic charge. Lanjut ke sini, di bagian ini ada banyak sensor untuk smartwatch ini. Di spesifikasinya sensor smartwatch ini ada 6, yaitu sensor detak jantung, akselerometer, giroskop, geomagnetik, tekanan udara, dan cahaya sekitar. Nah, bagian ini ada pembuka untuk strap ini. Jadi strap ini bisa kita ganti-ganti ya, mau warna apa. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Nanti ini kita bisa ganti dengan membeli di online store ataupun di Xiaomi store-nya langsung. Ya, kita pasang lagi. Nah, sip. Oke ya. Untuk ukuran jamnya sendiri di tangan saya pas ya ukuran jamnya. Jadi ini ukurannya itu 40 mm ya. Untuk yang tangannya kecil seperti saya ini sangat bagus terlihatnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagian layarnya dan fitur-fiturnya apa aja. Oke, ini di layar utama ini udah saya ganti ya wallpapernya. Jadi ini wallpapernya saya ganti dengan kondisi yang wallpaper yang lengkap. Ada penghitung gerak langkah kita berapa, terus kalori yang terbakar, dan berapa kali kita bergerak dalam sehari. Selanjutnya ada sensor detak jantung. Ini real time ya detak jantungnya ini. Jadi 24 jam dia auto detect. Terus ada kapasitas baterainya, tanggal, suhunya di sini sekarang berapa, terus jam dan hari. Oke. Nah, untuk yang bagian depan tadi, ini tampilan AOD-nya. Ini ada beberapa tampilan, bisa diganti-ganti. Nanti kita lihat settingannya di dalam ada. Ya. Lanjut kita masuk ke layar utama yang tadi. Nah, di layar utama ini ada apa aja? Kita geser coba. Nah, ini sebelumnya saya kasih testi dulu untuk ininya ya, untuk layarnya. Pergerakannya nyaman sekali ya, ini sangat lancar untuk ukuran smartwatch, dan layarnya juga cukup besar. Tadi 1,39 inch dengan kerapatan 326 ppi. Canggih ya. Oke. Nah, kita lihat di bagian yang pertama. Di sini bisa dilihat ada keterangan kegiatan dalam sehari. Kalori yang terbakar dalam sehari itu berapa? Di sini bisa dilihat, terus berapa langkah kita dalam sehari dan berapa kali berdiri atau bergerak. Nah, jadi di sini nanti di smartwatch ini nanti akan mengingatkan kita kalau misalkan kita udah lama duduk, nanti dia peringatkan kita, ayo bergerak. Nah, ini fungsi smartwatch seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada fitur untuk musik, jadi kita bisa play pause musik dari sini, bisa ganti musik juga dari sini. Selanjutnya ini, nah ini fitur yang banyak dicari di smartwatch zaman sekarang, dikarenakan sekarang kondisinya lagi pandemi ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Nah, oke. Nah, kita coba ya. Bagaimana cara mengukur oksigen dalam darah? Kita pakai dulu. Ya. Nah, coba mengukur. Ya, ini posisi mengukurnya harus seperti ini agar dia mendeteksi kadar oksigen di dalam darah dengan akurat. Ya, ini pengingat juga bahwa ini pengukur SpO2 di jam ini tidak sepenuhnya 100% akurat seperti alat medis. Jadi ini hanya untuk gambaran saja. Tingkat oksigen di dalam darah kita saat ini berapa.
Jadi di sini cuman di jam ini akurasinya hanya 70 sampai 100% saja. Nah, ya ini selesai. Kadar oksigen dalam darah itu 99% dan detak jantung saat ini 86 detakan per menit. Oke, selesai. Kita lanjut lagi. Maaf, dibuka lagi. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada fitur tingkat kesetresan kita dalam satu hari. Selanjutnya back lagi, lanjut ke, nah ini ada cuaca ya. Hari ini berapa derajat Celcius. Terus kita bisa lihat ya ini nanti akan terhubung di HP-nya langsung. Jadi kalau misalkan Bluetooth-nya diaktifkan nanti baru ada muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ada aki, kondisi udara baik atau buruknya. Lanjut ke angin, perlindungan sunburn dan RH kelembaban udara. Oke, kita balik lagi. Setelah ini ada pendeteksi data tidur. Jadi pendeteksi kita itu tidurnya nyenyak atau tidak nanti bisa terlihat di sini. Selanjutnya, nah ini energi yang kita pakai dalam sehari. Nah ini seperti ini nanti kita bisa lihat energi yang dipakai itu rendah, apakah sedang atau tinggi, nanti bisa terlihat di sini. Selanjutnya, nah ini sensor tadi detak jantung. Nah, dia mengukur secara real time ya. Nah di sini ada keterangan zona HR-nya dan RHR dalam 30 hari rata-rata berapa detakan per menit, seperti itu. Oke, ini layar depan semua sudah. Nah kita lanjut masuk ke layar home, bagian dalamnya home-nya. Ya di dalam ini ada banyak fitur ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ini. Nah ini ada lebih dari 100 mode olahraga. Jadi kita bisa pilih olahraganya apa aja. Nah di sini nggak ditampilkan 100 langsung, jadi kita bisa tambah mode olahraganya maunya apa aja di sini. Nah seperti itu. Nah mungkin agar terlihat lebih ringkas ya, kalau misalkan ada 100 jenis olahraga di sini mungkin terlalu banyak scrollnya, seperti itu. Nah selanjutnya ini ada riwayat latihan. Oke, masih kosong. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang tadi seperti di layar utama ya, ada kalori aktif, langkah dan berdiri. Selanjutnya di sini denyut jantung real time-nya berapa detakan per menit seperti layar utama tadi. Selanjutnya di sini ada pengukur SpO2 seperti layar utama. Lanjut ini data tidur. Selanjutnya energi yang dipakai dalam sehari seperti layar utama tadi. Ini tingkat kesetresan juga sama seperti layar utama. Nah, ini ada fitur yang cukup unik ya di sini ya. Ini adalah fitur latihan pernapasan. Nah, jadi kita bisa latihan pernapasan dari sini. Kita tinggal ikutin aja aba-abanya seperti apa. Kenakan arloji stabil di pergelangan tangan. Oh, kita harus memakai ya. Ya, oke. Nah seperti itu, ambil nafas, tarik nafas, buang nafas ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke fitur yang lainnya ya. Nah selanjutnya, oh mungkin fitur tadi seperti yoga ya, mungkin seperti yoga. Jadi kita latihan pernapasan agar kita lebih rileks, lebih tenang dalam menghadapi kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya ini, oh ini ada koneksi ke Xiaomi Wear ya, aplikasi Xiaomi-nya sendiri yang untuk connect ke HP kita. Lanjut, ini tadi ada fitur ya, ini fitur musik yang tadi sama seperti layar utama. Lanjut ini, oh ini juga sama aplikasi, ini untuk pengambil foto ya. Jadi kita bisa mengambil foto dari smartwatch ini. Jadi misalkan kita tekan, nanti kamera HP kita akan secara otomatis memfoto seperti itu. Selanjutnya ini jam alarm, kita bisa masukkan
jam alarm yang kita inginkan di sini, jam berapa saja. Lanjut di sini ada stopwatch ya. Ini ada fitur stopwatch juga. Lanjut lagi, keluar ya. Lanjut lagi di sini ada fitur timer. Kita bisa atur timer di sini. Contoh kalau misalkan yang ibu-ibu lagi masak atau enggak kita lagi olahraga push up 1 menit, kita bisa setting di sini semuanya. Nah, selanjutnya ini cuaca. Nah, ini harus disinkronkan juga ke HP langsung seperti tadi. Selanjutnya ini, nah ini cukup menarik ya, di sini ada tekanan udara. Nah, jadi tekanan udara sekarang itu 1006 HPA. Nah, ketinggian, ada sensor ketinggian juga. Nah, ini bisa dilihat ketinggian saat ini saya di Karawang, ketinggiannya 52 meter di atas laut ya. Ini fitur cukup menarik juga ya. Jadi jam ini emang fiturnya lumayan lengkap ya untuk kegiatan kita outdoor. Nah, sebentar, sorry. Nah ini kompas, elektrik kompas ya, ada, keren ya, ada elektrik kompas. Selanjutnya ada notifikasi message, nanti kita bisa atur di HP maunya notifikasi dari aplikasi apa. Selanjutnya, nah ini phone finder itu kita bisa mencari HP jika Bluetoothnya tersambung. Nanti kalau misalkan kita pencet di sini phone findernya, otomatis HP kita berbunyi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada fitur center. Ini senternya tidak terlalu terang tapi cukup membantu kalau di kondisi cahaya yang sangat gelap ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pusat bantuan, ini ada settingan. Nah, settingan ini ada banyak juga ya, kita bahas satu-satu nggak apa-apa. Pertama, tampilan ROG. Nah, ini tadi yang saya bilang itu tampilan ROG. Nah, ini ada banyak tampilannya, kita bisa ubah-ubah ya sesuka hati kita. Dan ini juga ada ratusan tampilan lainnya, tinggal kita download aja di aplikasinya. Nah, seperti itu. Kita bisa ganti sesuai apa yang dengan yang kita inginkan ya. Ya, kita masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Ini kembalikan ke tampilan yang tadi, yang saya suka seperti ini tampilannya. Nah, oke. Selanjutnya ada kecerahan. Nah, kecerahan ini bisa kita setting kecerahan otomatis atau kita setting kecerahan secara manual. Nah, seperti itu. Karena kita sering masuk ke ruangan dan keluar ruangan, lebih baik kita aktifkan saja penyesuaian kecerahan otomatisnya ya. Nah, selanjutnya mode jangan ganggu pun ada di sini. Ya, lanjut lagi. Angkat untuk hidupkan. Nah, ini jadi kalau misalkan kita angkat seperti ini jamnya, ini akan otomatis hidup. Nah, seperti itu ya. Kita matikan dulu. Nah, set. Nah, seperti itu. Dia langsung hidup sendiri. Itu maksudnya mode ini. Terus periode waktunya kita bisa setting, sensitivitasnya ada standar dan ada tinggi, tergantung selera kita. Selanjutnya denyut jantung. Nah, ini pemantauan HR ini tadi secara otomatis real time kita aktifkan atau enggak. Kalau misalkan diaktifkan ya otomatis baterainya juga akan lebih cepat surut ya. Selanjutnya ini olahraga. Nah, olahraga deteksi otomatisnya. Nah, ini diaktifkan aja semuanya. Jadi bisa otomatis mendeteksi kita olahraga atau enggak. Terus ada pengingat kegiatan. Nah, pengingat kegiatan tinggal kita setting aja periode waktunya kapan. Oke, terus kata sandi. Aktifkan kata sandi. Nah, ini untuk kata sandinya saya membuka layar, tapi agak ribet ya kalau untuk smartwatch seperti ini, lebih baik gak usah ya. Kalau menurut saya sih tergantung selera masing-masing. Terus selanjutnya ada pengingat Bluetooth, pemutusan Bluetooth ya. Sini terus selanjutnya ada layar, modenya matikan setelah berapa detik.
7 detik sampai 20 detik ya paling lama di sini. Saya pakai 10 detik aja karena makin lama dimatikan layarnya, baterainya juga akan lebih cepat habis. Terus layar terus menyala, ini AOD. Nah, di sini ada periode waktunya sampai jam berapa aja, terus tampilannya. Ini tadi saya pakai tampilan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tampilannya, ada banyak. Tidak terlalu banyak, tapi bisa ganti-ganti lah lumayan. Nah, seperti itu. Jadi tampilan AOD-nya itu bukan layar yang utama tadi, tapi di sini ada settingannya sendiri untuk AOD-nya. Layarnya tampilannya seperti itu. Nah, selanjutnya mode getaran standar atau berangsur meningkat, itu sesuai selera. Terus notifikasinya tadi seperti apa settingnya maunya. Terus sistem. Nah, ini sistem tadi untuk restart atau matikan atau mengatur ulang seperti settingan awal. Terus bahasa. Nah, ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya, yang lebih familiar. Lanjut tentang. Nah, ini ada nama perangkatnya. Mi Watch model arlojinya XMW TCL02, alamat MAC-nya, versi, nomor seri, dan peraturannya seperti ini. Ya. Ini Indonesia sendiri ada ya. Nah, oke. Ya, itu isi dalamnya ini. Fitur lengkapnya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sekali lagi, Xiaomi Watch ini menurut saya smartwatch yang lumayan lengkap, yang isinya lengkap. Yang pertama dari segi desainnya itu ringan sekali, 32 gram, hampir sama dengan berat lipstick. Terus ini tahan air juga, bisa sampai kedalaman 5 atm atau 50 meter. Sorry. Terus ini warnanya ada 3, strapnya yang di Xiaomi Store-nya ada 3 warna, yaitu black, terus ini yang saya beli navy, dan satu lagi warna coklat pucat ya. Terus tadinya bahan TPU, suhu operasinya minus 10 derajat sampai 45 derajat Celcius, layarnya resolusinya tinggi 326 ppi dan layarnya pun besar 1,39 inch. Terus masa pakai baterainya ini cukup lama ya dibandingkan smartwatch yang lain, cukup keren, sampai 16 hari dari spesifikasinya. Tapi aktual yang saya pakai itu untuk mode biasa itu 12 sampai 14 hari, dan mode always on display-nya itu 3 sampai 5 hari tergantung pemakaiannya seperti apa. Terus mode olahraganya ada 100 lebih, ada banyak, sensornya ada 6 sensor. Terus tampilan jamnya lebih dari 100, dan chipnya ini kelas atas ya, chipnya ini lebih akurat. Ada GPS, GLONASS, Galileo, dan BDS. Nah, terus ada pemantau detak jantung 24 jam. Waktu tidurnya nyenyak atau tidak bisa dilihat di sini. Tanda vitalnya atau energinya berapa persen bisa dilihat di sini. Tingkat kesetresan, latihan pernapasan, cuaca, pengukur kadar oksigen pun ada di sini. Nah, ini cukup lengkap ya. Oke, mungkin sekian saja review Xiaomi Mi Watch dari saya kali ini. Please subscribe, comment, and share jika bermanfaat. Like jika Anda suka dengan video ini, atau dislike jika Anda tidak menyukainya. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan info terbaru video-video lainnya.